kali dibaptis, tapi saya tidak, kata Bang Zuma, saya tidak menyamakan. Itu kan bahasa Bang Zuma, tidak menyamakan. Nah, saya juga bilang, iya Bang, memang tidak sama. Tapi kalau dalam hal penyucian dengan air, memang ada sisi tasbih, penyamaan. Apakah saya tidak punya dalil? Ada dong dalilnya. Nih, saya tunjukkan ya. Saya langsung pakai kitab para ulama, teman-teman ya. Saya bukan asumsi loh. Ini. Jadi tetap kita mengatakan tidak sama lah dari dibesarkan host. Ya, dari definisi, dari rukunnya, batal-batalnya, syarat-syaratnya, semuanya agak sama, jelas. Ini kitab apa? Ini kitab, waduh, sampai hilang ini namanya sudah. Ini namanya Jawahirul Ma'ani ya. Ini Jawahirul Maknun. Jawahirul Maknun ini kitab Balaghah, teman-teman. Kitab Balaghah yang ditulis oleh Syekh Damanhuri pada halaman 134 pada bab al-awwal, babul awal, at-tashbih. Nah, at-tashbih, tashbih itu apa? Tashbih itu ketika kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu itu sama dalam hal apanya, kan begitu kan? Titik poinnya itu apa dulu yang disamakan. Contoh nih, Bang Zuma seperti singa. Nah, apakah Bang Zuma hewan? Bukan. Maksudnya itu penyamaannya dalam hal keberanian. Nah, bukan berarti Bang Zuma hewan, berbulu, hidup di tengah hutan. Bukan, jelas tidak sama. Tapi penyamaannya dalam keberanian. Kalau ada orang yang berani, maka disebut singa. Atau ada wanita cantik namanya bunga desa. Apakah dia bunga yang tumbuh di daratan, disiram setiap hari? Ya bukanlah. Istilah bunga desa itu menunjukkan dia cantik. Yesus itu domba, seumpama. Apakah Yesus itu domba beneran yang ada di dalam kandang? Ya tidaklah. Itu namanya istilah tasbih, penyamaan. Ada arkanuhu, ada rukun-rukunnya. Nanti ada syarat-syaratnya. Ini ya, bisa dibuka di 134, kitab namanya Jawahirul Maknun yang ditulis oleh Syekh Damanhuri. Ketika Bang Zuma mengatakan wudhu dan baptis, itu dalam hal apa Bang? Nah, kalau dalam hal penyucian dengan pakai air, dalam titik itunya saja, maka ya jelas sama. Karena wudhu pakai air juga. Dan itu juga merupakan kesucian untuk diri kita. Begitu. Dan hal lain ya sama. Nah, karena sudah apa namanya itu sudah klarifikasi, maka oh ya sudah Bang, kalau seperti itu saya pun setuju. Dalam hal itu saja ya tasbihnya, penyerupaannya, bukan yang lain, bukan. Saya ada dalilnya, dalil saya kitab Balaghah. Ini Balaghah ini sastra Arab. Gitu loh. Mungkin sekian dulu lah. Lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mohon minta waktu sedikit. Saya makasih banyak sama Bang Hos. Bang Hos, makasih banyak ya. Saya udah berulang kali mau naik untuk bertemu sama Bang Zuma, ngobrol sama Bang Zuma. Saya itu penggemar berat Bang Zuma. Masya Allah. Dari Bali Bang. Masya Allah. Saya setiap hari hampir 24 jam mengikuti Bang Zuma, terus tapi nggak bisa naik baru kali ini. Saya ucapin terima kasih buat Bang Hos sudah mempertemukan saya sama Bang Zuma. Bang Hos, makasih banyak. Iya, baik Bang. Ya. Host, saya satu menit lagi host, supaya ini jangan lagi ada yang bahas-bahas lagi berikutnya nanti, boleh ya? Oke, terakhir kalinya. Iya, 1 menit saya perlihatkan kepada teman-teman kita. Nanti izin bicara ya host. Bentar ya Bang. Sabar ya Bang, 1 menit aja Bang Boy. Ini linknya teman Kristen ini. Nih. Ensiklopedia Baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja Kristen. Oke, nah kita lihat ini. Jadi bicara itu saya harus bertanggungjawabkan. Cuman saya berpikir tidak mungkinlah seorang Muslim yang mengaku hebat tidak paham yang kaidah-kaidah kayak gini. Ini coba ini. Ya, ini sangat jelas. Sinto Thomas Aquinas, nih lengkap ini. Kalau bukunya mau dibaca silakan. Memberikan definisi berikut. Baptisan adalah wudhu bagian luar tubuh yang
dilakukan dengan bentuk kata-kata yang ditentukan. Ya, para teolog kemudian jelas ini, pokoknya Anda baca aja sendiri. Ini. Jadi bukan saya yang mau menyamakan, bukan. Mereka memang menganggap baptisan itu wudhu. Hanya orang yang di Indonesia ini, oten Indonesia yang sosokan. Kalianlah yang menyamakan wudhu, bukan saya ini. Ini Santo Thomas Aquinas. Nanti Anda cari di Google, ini siapa ini? Santo Thomas Aquinas ini. Kenapa dia disebut santo? Jelas ini linknya kalian. Nih, link kufar ini. Oke, baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja. Jadi kita ini bukan pemain baru, bos. Kita orang lama, bos. Jadi saya tidak nyangka kalau selevel kalian itu yang sudah. Kualitas produk lokal boleh. Diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal adalah cek diskon spesial jutaan produk di beli lokal. Tokopedia dan TikTok. Udah merasa paling paham, keberatan kali. Wah, saya tidak mau disama-samakan. Halo, Anda dari mana aja? Sudah berapa lama di Islam? Sebelum di Islam Anda di mana? Anda belajar apa? Hanya menghujat dulunya. Itu Islam kan Anda panitia surga. Udahlah, bro. Saya bukan orang baru. Anda kan tahu sendiri. Jadi kalau materi-materi kayak begitu itu sudah ditumit, bukan lagi di kepala. Oke, lanjut, saudara-saudara. Jadi kalau mau, tetap semangat. Cuman mereka itu bukan lawan saya soalnya. Bukan lawan saya, karena dia adalah saudara seakidah saya. Jangan jadi musuh kita bukan mereka. Makanya saya katakan hati ini yang harus diperbaiki loh. Hati. Ketika seorang apologet Islam Indonesia berbicara, pasti ada dasar pijakannya. Bukan asal ngomong aja. Jangan selalu menggampangkan orang kaleng-kaleng, jangan. Hanya karena Anda sudah belajar kemudian Islam, terus ada yang tidak sependapat dengan pemahaman saudara. Oh, salah, saya tidak terima, saya nggak mau baptis itu dipersamai. Halo, saya ulang lagi, halo. Anda dari mana? Belajar di mana ente? Berapa tahun Anda belajar? Jadi janganlah saudara, kita ini sebagai seorang muslim harus saling menguatkan. Kita bersatu, musuh kita di depan, bukan di dalam rumah, musuh kita di depan. Ya nggak usah lah petentang mau kita ketemu offline, saya mau berani lawan. Aduh, enggak, jangan sampai nanti merembet kemana-mana. Wah, lari ke masalah-masalah pribadi, jangan sampai malu nanti kalian. Kalau ku buka sini, malu nanti kalian, malu ku bilang. Jangan sampai ku permalukan, janganlah ya. Jangan pancing saya, oke? Ya kan, siapapun di sana yang kemudian sekarang sudah berkongkol dengan orang-orang kayak Yuni apa, jangan sampai Bang Suma buka aib kalian sini. Jangan pancing saya loh, ku bilang ya. Saya sudah bilang, kau sudah kasih keluar air mata saya. Hati-hati, mengeluarkan air mata saudara itu penuh dengan doa. Artinya Anda didoakan yang baik-baik. Sudahlah, nggak perlu lagi petentang-petenteng gini. Kenapa hanya gara-gara kata-kata itu kemudian Anda panik? Kenapa Anda tidak nantang orang-orang yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran? Kenapa nggak ngamuk? Ngamuk lah itu sana. Ngamuk lah, jangan justru sesama oten kalian jumpa, ketemu offline, peluk-pelukan kalian. Aneh kan? Kan aneh. Gila berarti. Itu Aneh. orang gila itu. Di kafe, ngopi, bareng, tertawa, bareng-barengan, salaman, pelukan. Oh, itu yang bagus. Maksudnya gitu yang bagus. Tapi kalau saudara kita yang salah dibuka, diumbar aibnya, itu yang benar gitu. Oh, jangan, Bung. Jangan kayak gitulah. Belajarlah. Belajar adab, belajar akhlak. Belajar akhlak. Ada kitab, nanti ke Gramedia baca itu kitab. Akhlakul Karimah. Pelajari itu.
Ya, jadi jangan sekali lagi saya katakan jangan lagi ada setelah ini, jangan. Saya sudah menunjukkan link-link yang Anda bisa pakai belajar. Kutui itu baru bisa berdebat. Kalau belum sanggup untuk menenangkan diri Anda, jangan berdebat. Kalau sedikit-sedikit ada yang keliru, yang tidak enak di kuping Anda protes, Anda live segala macam. Jangan, Anda belum dewasa dalam pola pikir kalau gitu. Belum bisa jadi pejuang, belum bisa. Bukanlah pejuang itu ditulis di baju. Wah, ini pejuang. Habis itu ketahuan gua, bukan kayak gitu. Bukan itu bukan pejuang sejati. Pejuang sejati itu adalah yang bisa merangkul, bisa mengayomi, bisa membantu, bisa menyayangi saudara-saudaranya. Ketika saudaranya punya kekurangan ditutupin, itu baru pejuang yang sejati. Bukan justru membuka aib orang di depan. Karena ingat, Anda juga punya aib. Ingat sekali lagi, Anda juga punya aib. Jangan sampai Anda menggali lubang sendiri. Jadi saya katakan pada saudara-saudara saya di sana, berhenti. Kita ini satu tubuh. Oke? Kita satu tubuh. Sejatinya ketika ada yang sakit, kita obati sakit itu sama-sama. Jangan justru ada yang sakit kita gali lubang beroknya, lukanya semakin dalam. Jangan kayak gitu. Nah, ini nasihat buat diri saya dan juga buat Anda semua. Iya bang, sama seperti kata UAS bang, klarifikasi itu cukup satu kali. Mau mereka dengar atau tidak, itu urusan mereka. Biarlah energi mereka habis mikirkan kita. Oke? Kita lanjut aja diskusinya. Di sini sudah ada Woi 2. Dari tadi dia ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Silakan Woi 2. Iya, di sini kan kita sama-sama belajar ya. Ya Kalau betul. dalam Kristen, kalau dalam Kristen, baptisan itu bukanlah dengan syahadat. Ketika orang Islam masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu juga dalam Kristen. Sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia harus dibaptis dulu untuk pengakuan dosa. Gitu. Jadi baptisan ini bagi Kristen itu bang bukan itu Kristen ini baptisan ini adalah pengakuan dosa bang. Iya, udah diulang-ulang terus. Ya. Jadi Yesus itu juga melakukan pengakuan dosa, Bang ya. Karena di situ Yesus dibaptis pakai baptisan Yohanes loh. Dia hanya mempersiapkan diri sebagai sahabat Yesus gitu. Iya, berarti Yesus kan dibaptis Yohanes. Sedangkan baptis Yohanes itu adalah bentuk pertobatan kan. Berarti Yesus melakukan pertobatan, Bang ya. Bukan begitu bang. Lah, kok bukan ini? Anda kok nelan ludah sendiri? Jangan dulu dipotong. Kita berdiskusi sampai sehat ya. Sebelum orang Lanjut lagi cuma yang dipotong. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab dikatakan Yesus berdosa. Enggak, Saya tadi sudah katakan. gini Bung Dia Boy. dibaptis hanya mempersiapkan diri. Tadi Anda mengatakan baptis itu adalah pertobatan. Sebagai Mesias gitu loh. Tadi Anda mengatakan Ya, seperti ikat berarti pengakuan dosa bang. iya, pengakuan dosa. Berarti Yesus mengakui dosa. Makanya dia dibaptis. Benar ya? Yesus dibaptis berarti Yesus memiliki dosa ya. Bukan seperti itu. Nah, tadi apa? Karena tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus itu berdosa. Saya sudah katakan, dia mempersiapkan diri sebagai Mesias, sebagai sang penebus itu. Gitu. Iya. Jadi Seperti itulah Pak. baptis tadi kok beda ketika Yesus? Kan tadi Yesus dibaptis katanya baptis itu adalah pengakuan dosa, pertobatan. Berarti Yesus mengakui dosa pada saat dibaptis. Gitu ya, Bang? Bukan begini, kalau bagi Yesus Iya. ini kan saya sudah katakan, dia hanya mempersiapkan diri untuk menuju tiang salib bang. Iya, artinya dia bertobat. Gitu. Sebab bertobat gimana? Sedangkan dalam Alkitab tidak satupun ayat mengatakan dia berdosa. Loh, salah itu. Justru Yesus itu orang paling banyak dosanya di antara semua manusia. Ini
menghujat ini namanya. Oh, bukan menghujat, Bang. Iya. Sekarang saya tanya gini, saya tanya. Ketika ada orang memperkosa, tunggu. Abang, Tunggu, saudaraku. ayat di kitab saya, Iya. Yesus berdosa ya. Dia mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Di mana dia bisa mengatakan informasi itu? Mana? Apakah ibunya pencuri dan perampok? Yang dimaksudkan di sini, Yesus adalah pintu, Bang. Enggak, Iya, bukan. Iya, itu Bukan, kan bukan. ada Tidak. Iya. ada ayat kelanjutannya. Yesus 10 mengatakan dia Yohanes adalah pintu, 10 gitu. Yohanes 10 Jadi, nomor seperti yang dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Iya. dia katakan Iya, makanya- di dalam ayatnya, dialah pintu itu. Iya, dia katakan semua orang yang datang sebelum Iya. aku adalah pencuri dan perampok. Berarti ibunya pencuri, perampok. Berdosa enggak ketika dia sebagai anak mengatakan ibunya pencuri dan perampok? Itu satu. Kedua, ketika ada orang memperkosa anaknya, misalnya nih, dia perkosa anak kandungnya sendiri. Lalu kemudian dia percaya kepada Yesus. Dosanya memperkosa ini ditanggung nggak oleh Yesus? Mana? Ditanggung. Nah, berarti Yesus ini adalah orang yang paling banyak dosanya. Karena dosa-dosa yang segitu banyak, orang Kristen ditanggung semua sama dia. Ini, Bang. Sebenarnya kalau dikaji yang dalam kajian yang lebih mendalam, yang ditebus itu bukan dosa. Yang ditebus itu upah dari dosa. Loh, Adalah maut, gitu loh. ya Sebab maksudnya, dalam hukum Tuhan, iya, sebab ada tertulis upah dosa adalah maut. iya, upah dosa adalah maut. Seperti ini. Sekiranya gini, Kristen. sekiranya Yesus tidak menanggung dosa orang yang memperkosa tadi, apakah orang tadi ini memperoleh maut atau tidak? Kalau Yesus maut. Maut kan? Nah, sekarang yang menanggung sekeras apapun bangsa melakukan, tidak, dengar dulu, sekeras apapun mangsuma mentaati hukum Taurat, mangsuma tidak lupa dari dosa. Dan dalam Ya itu Kristen, dia makanya saya katakan. upah dosa adalah maut atau kematian yang kedua dalam neraka, gitu loh. Ya itu dia, Bang. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan Iya. Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa, saya katakan justru berdasarkan Bible dia adalah manusia yang paling banyak dosanya. Kenapa? Karena semua dosa-dosa orang Kristen ditanggung sama dia. Yang harus menebus dosa, sebab yang harus menebus dosa sudah pasti orang tanpa dosa, Bang. Ya itu dia makanya saya katakan Anda kan mengatakan Yesus itu adalah orang yang tidak punya dosa, tapi berdasarkan data yang ada justru Yesus itulah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Sekarang gini, Itu dia kan menanggung dosa. Sabar Karena, Bang, saudara. gitu loh. Ya, dia menanggung dosa, betul? Betul? Yang ditanggung itu upah dari dosa itu, Bang. Iya, upah Kalau dari dosa kita itu betul. mengkaji lebih dalam. Betul. Nah, sekarang begini. Ya, oke. Kalau ada orang yang menanggung utang Anda, apa yang ditanggung? Utangnya atau apanya? Utangnya kan? Berarti ketika manusia punya utang, saya utangnya 2 miliar, Anda 2 miliar, yang lainnya 2 miliar, kalikan beberapa manusia, maka dikali 2 miliar, Iya, utang oke. itulah semua yang ditanggung oleh, ya, sabar, utang itulah semua yang ditanggung oleh Yesus. Sabar dulu, Bang, sabar. Sekarang pertanyaan saya, Oke, siapa manusia yang paling banyak utangnya? Setelah semua utang kita, tunggu. Ketika seluruh utang kita ditanggung oleh Yesus, manusia yang paling banyak utangnya siapa? Ini kita Tolong dijawab ini dulu. adu logika. Iya. Tidak. Semua utang kita ditanggung oleh Yesus. Pertanyaan saya, manusia yang paling banyak utangnya di atas muka bumi ini siapa? Tidak.
Bang. Dan ketika utang itu Bang. dibayar, itu Ya, sebelum dibayar, sabar Bang, sabar. Sebelum dibayar, siapa yang logika? Oke, sebelum utang itu dibayar, sabar dulu. Ketika dilunasi itu berarti Sebelum dilunasi, dengarkan, sebelum dilunasi, pertanyaan mengatakan, oke, sebelum. kenapa kayak emosi Anda? Sebelum. Kenapa kayak emosi? Kenapa? Sebelum. Ya santai makanya. sebelum berarti- Darah babinya Kalau pelan-pelan aja. Jawab Kalau pertanyaan sebelum- saya. Kalau sebelum itu berarti belum ada. Nah, kalau Belum sebelum ada. Yesus, dengarkan dulu saya. Jangan kayak orang stres. Kita Sebelum, kamu mau main logika dengan woi, silakan. Kalau semua utang yang ada pada diri manusia ditanggung oleh Yesus, pertanyaan saya, siapa manusia yang paling banyak utangnya di muka bumi? Kalau sudah ditanggung bersih. Kalau sudah ditanggung bersih bebas. Saya tanya samamu. Bebas bayar. Hei, Apa? siapa manusia yang paling banyak utangnya sebelum dilunasin? Kalau sebelum lunasi berarti belum ada. Sebelum Betul-betul serigala. mau main logika dengan woi. Kalau sebelum belum Sekarang begini, kamu punya utang ditanggung oleh Yesus. kalau sudah ditanggung itu berarti bersih, Bang. Tidak ada lagi cacat. Keben Gurunda. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Report. Apa lagi? Coba Kamu- baca. gantian woi ngomongnya. Kalau kamu kalau mau main logika dengan woi, Iya, salah woi, coba baca 2 Korintus 5 nomor 21. Di sana dikatakan ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa. Itu artinya dia berdosa. Krik, Iya. krik. Suara jangkrik ada. Makanya saya sudah katakan, yang ditanggung itu upahnya, bukan dosanya. Dan upah dosa adalah maut. Makanya Yesus Cobalah jujur dia berdiskusi menelaskan itu. maut pada hari yang ketiga. Yang jujur berdiskusi itu. Saya Kalau sudah kita mau main data, saudara Woi, ya. Oke. Kalau kita mau main data, Ibrani 9:28. Yesus satu kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, Itu kalau dalil. satu kali berarti kekal. Ngapa sih kau ini? Kau jangan orang gila. Jangan sampai ku sepak pantatmu di sini. Ya, kok Sekarang pertanyaan saya sama Woi. Dengarkan saya, Woi, dengarkan saya, Woi. Benarkah Yesus yang menanggung semua dosa orang Kristen? Iya. Nah, udah, berarti siapa manusia yang paling banyak dosanya? Kalau sudah ditanggung bebas, Bang. Bersih. Iya, kamu yang bebas. Yesusnya? Ya bersih. Iya. Utang sudah terbayar. Kalau Berarti Yesus cuma ngeprank doang. kalau sudah Cuma terbayar, ngeprank dia. mana mungkin masih dihitung, Bang. Loh, gimana ceritanya? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Daripada saya minta host turunkan Anda gimana? Mau diturunkan? Kejang, apakah ini seseorang Mau diturunkan nggak? selain Kalau tidak mau diturunkan, kita diskusi itu pelan-pelan. Jangan kayak orang kemasukan setan, Anda. Diskusi itu pelan-pelan. Ya udah turunkan. Loh. Turunkan. Monyet ini turunkan, Oh, bos. ini. Monyet turunkan. Monyet tidak berfungsi otaknya. Jadi gini, di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Roma 6:23 upah dosa adalah kematian dan dosa itu adalah kejahatan. Yesus menanggung semua kejahatan, kan gitu. Di mana tempat pencucian kejahatan itu? Ya neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Orang jahat tempatnya di neraka. Nah, sekarang yang menanggung dosa ini di atas tiang salib, yang mati ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Kan manusia. Jadi kalau Yesus itu dua natur,
Tuhannya ke surga, kemanusiaannya ke neraka. Dia ke neraka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Kan tadi sudah dijawab, semua dosa orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Mau tidak mau, ketika utangnya orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus, maka dosa-dosanya, utang-utang itu harus dibayar. Harus dibayar. Di mana tempat pembayaran utang dosa? Neraka. Berarti kemanusiaan Yesus, berdasarkan konsep yang ada di dalam Kristen, ya Yesus harus tanggung jawab ke neraka dong. Kemanusiaannya. Jadi kalau mana kemanusiaannya Yesus? Ya di neraka. Ketuhanannya ya di surga. Kan itu poinnya. Yang mati di salib Tuhan atau manusia? Manusia. Oke. Kenapa dia mati? Karena dia menanggung dosa. Kalau begitu dia harus ke neraka. Dia harus ke neraka. Sama seperti ketika ada orang membunuh, dihukum mati dia. Karena dia harus mempertanggungjawabkan dosanya. Dihukum mati. Ini hukum di Indonesia. Setelah dia mati dihukum mati, apakah dia masuk ke surga? Tidak, tetap harus masuk ke neraka. Karena kalau yang dibunuh tidak kemudian memaafkan gimana? Harus ke neraka. Jadi dosa, misalnya dosa membunuh orang. Ya, orang Roma itu kan gemar sekali membunuh tuh. Membunuh, memperkosa, memperbudak, merampok, menganiaya dan semua pokoknya semua dosa, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh. Itu kan ajaran mereka tuh. Begitu Yesus datang, dosa-dosa mereka yang menumpuk ini, mulai dari Adam, diberikan kepada Yesus. Nah, yang mati menanggung dosa ini Tuhan atau manusia? Manusia. Kemana perginya dia membawa dosa itu? Kemana perginya dia membawa dosa? Ya ke neraka. Jadi yang ke neraka itu Yesus manusianya. Kan dua natur. Ada manusia, ada Tuhan. Yang Tuhan di surga. Yang manusia kemana? Ya ke neraka. Kecuali Yesus pernah bertaubat. Nah, tunjukkan di mana Yesus bertaubat. Ya Tuhanku, aku menanggung dosa-dosanya umat Kristen. Tolong ampuni segala dosa-dosa ini. Nah, di mana itu? Di mana Yesus kemudian? Adapun Yesus mengatakan ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu dosa yang membunuh Yesus. Imam-imam, prajurit itu dosanya. Tapi dosa-dosa orang-orang yang lain yang menyembah pohon, menyembah batu, yang memperkosa sana sini, memburit sana sini, itu dosanya kapan Yesus bertobat? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi sisi kemanusiaannya harus masuk ke mahkamah untuk kemudian mempertanggungjawabkan dirinya sebagai pahlawan. Dia menjadi pahlawan, menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Ya, pertanggungjawabkanlah di neraka. Kan gitu poinnya. Iya, silakan. Tunggu Bu Darni bentar. Oh ya, selamat malam Bu Darni. Selamat malam, bilang gitu loh. Oh iya, sopan dikit. Oke. Ini Semangat ada malam. Bang Burik aja ada lagi ingin disampaikan Bang, biar gantian sama yang lain. Ada ten yang lain mungkin di bawah mau naik. Silakan Bang Burik, ada yang ingin disampaikan. Udahlah, udah bisa lah aku jawab. Soalnya aku udah panas membara ini. Asik. Kenapa bisa panas Bu Darni? Begini, aku mau ku potong dulu Bang Juma, mau ku hajar dulu Bang Juma ini. Begini, teman-teman Muslim, kalian bilang Yesus itu yang punya banyak dosanya, kan gitu? Iya. Dari awalnya aja, malaikat Elohim sudah mengabarkan bahwasanya akan lahir seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Taunya Bang Juma Roh Kudus. Tiga-tiganya Bang Juma bilang Yesusku itu banyak dosanya. Iya, dia nanggung dosa itu. Ah itu, aku sedih sebenarnya. Aduh, sementara dia sekarang di surga loh. Dia yang akan membangkitkan setiap orang yang mati di dalam kubur. Aduh, tega-teganya lah kalian bilang Yesus itu berdosa. Dia itu kudus, suci adanya. Oke, sudah? Udah Bu Cantik? Belum, tunggu sedikit lagi. Oh ya, silakan. Itu menebus dosa itu. Bukan menebus dosaku, tidak. Hanya memperdamaikan aku kepada siapa? Elohim. Kalau dulu Bang Juma, kan dulu kan selalu motong domba, motong kambing, darahnya dipercikkan di mana-mana. Ngapain
Ngapain coba disuruh Elohim seperti itu? Kan bisa aja awak bertobat. Apa ya mesti potong lembu sampai Raja Daud sampai banyak kali kambing-kambing itu, domba-domba itu dipotongi. Darahnya dipercikkan ke apa? Ke setiap sudut apa? Iya. Apa kan dinding kan gitu kan, itulah menghapus dosa. Nah, Iya. kenapa sekarang nggak lagi, zaman perjanjian baru nggak lagi? Karena itu nggak berguna lagi, itu nggak kudus lagi itu darah domba itu. Tetapi harus dikuduskan manusia ini dari yang suci, dari yang tak berdosa. Itulah Iya. siapa? Itulah Yesus penebus kita, gitu loh Bang Juma. Jadi kasihan kali, aduh Bang Juma bilang Yesus itu berdosa, aduh. Loh, bukan saya yang mengatakan dia berdosa. Konsep agama ibu yang mengatakan dia menanggung segala dosa. Nah, dia harus mempertanggungjawabkan kemudian dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dosa kemudian yang dilakukan orang-orang yang membunuh, orang-orang yang memperkosa, orang-orang yang merampok, ditanggung sama dia. Oleh karena itu, neraka adalah solusi pensucian. Makanya di dalam Markus 9:49, mereka semua akan digarami dengan api neraka. Nah, termasuk Yesus kan, karena yang mati di atas tiang salib bukan Tuhan. Yang mati di atas salib itu adalah dirinya sendiri. Satu hal lagi saya tambahkan ke Bu Darni. Lihat ini. Di dalam Ulangan 5 nomor 17 atau Keluaran 20 nomor 13, jangan kamu bunuh diri. Itu jelas itu. Jangan membunuh baik orang lain maupun dirimu, jangan kamu bunuh, karena itu kekejian bagi Tuhan. Tapi kalau kita Ibu Darni lihat di dalam kitab Ibu, justru Yesus ini bunuh diri. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Mengorbankan di sini apa dalam bahasa Yunani-nya? Prospero, mempersembahkan. Kenapa dia mempersembahkan dirinya sendiri? Berarti dia bunuh diri di atas tiang salib karena dia mempersembahkan diri untuk menanggung dosa orang banyak. Sebagai manusia, dia menanggung dosa orang banyak. Berarti semua dosa-dosa orang Roma, Yunani, siapapun itu yang percaya kepada Yesus ditanggung oleh Yesus, dan Yesus akan bawa itu ke neraka. Ngapain dia ke neraka lagi? Membawa dosa. Karena kenapa gini, Bu? Di dalam Matius 13 nomor 50, lalu Tuhan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Nah, kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus. Maka Yesus yang harus dicampakkan ke neraka. Udah? Ya udah, silakan. Udah. Gini Bang Juma, yang digarami itu bukan semua umat Kristen, tapi yang penyesat. Karena ada di buku itu, yang penyesat yang digarami. Tetapi kalau dia di dalam Yesus takkan digarami. Makanya dikatakan Bang Juma di dalam 1 Korintus, orang yang di dalam Yesus, di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Maksudnya seperti ini, yang di dalam Yesus. Kalau akulah di dalam Yesus, tentu aku menuruti segala perintahnya. Pasti aku melakukan kebaikan-kebaikan, tidak membunuh, tidak berzina, dan menuruti perintah-perintahnya. Itulah yang di dalam Yesus. Tetapi yang tidak di dalam Yesus, yang itu penyesat dan melakukan kejahatan dan semua, itulah yang digarami Bang Juma. Jadi jangan pukul ratakan. Gak ada ditulis semua orang Kristen digarami. Tunggu Bang Juma, mengorbankan dirinya. Nah, bukan Yesus menghapus dosaku, tidak. Cuman begininya, Yesus itu sebagai perantara, udah memperdamaikan kita, karena kita manusia ini kan tidak layak berhadapan kepada Elohim karena saking kotornya kita. Maka dibuatlah perantara, itulah Yesus. Dia mengorbankan. Makanya dibilang Yohanes waktu mau dibaptis, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maksudnya menghapus dosa dunia, kelak hanya dia yang akan menghapus dosa dunia. Tetapi sekarang aku Bang Juma, aku tetap harus di dalam Kristus. Aku tetap harus melakukan perintah-perintahnya. Kalau tidak kulakukan perintahnya itu Bang Juma, akan digaramilah aku, gitu Bang Juma. Oke, lanjut. Jadi Kristen ini kan orang yang sudah selamat. Kenapa Kristen ini selamat? Karena dosanya ditanggung oleh manusia Yesus. Maka sebagai manusia, dia adalah orang yang paling banyak dosanya. Makanya dikatakan dia mati terkutuk. Kenapa dia
mati terkutuk? Karena dia menanggung dosa. Sebagai manusia yang menanggung dosa, kemana dia pergi? Kan tidak mungkin Tuhan yang mati di atas tiang salib, nggak mungkin. Kemanusiaannya yang mati. Nah, maka kemanusiaannya itulah yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Orang Kristen membunuh, orang Kristen kemudian merampok, dan seterusnya. Dosa-dosa orang Kristen jika percaya kepada Yesus itu ditanggung sama Yesus. Sama seperti saya menanggung utang ibu, saya menanggung utang ibu, maka saya yang harus ke Pegadaian melunasi utang ibu. Saya yang harus membawa diri saya ke Pegadaian melunasi semua utang-utang orang yang kutanggung dosanya, utangnya. Sama seperti Yesus, dia menanggung dosa manusia, maka dia kemana? Dia ke neraka. Karena memang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa orang-orang yang kemudian melakukan dosa tempatnya di neraka. Di neraka. Yesus orang atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Manusia Yesus itu. Maka sebagai manusia yang baik, manusia yang rela mati untuk orang Kristen, maka kebaikannya itu harus dia buktikan dengan cara dia di neraka, mengorbankan dirinya di neraka untuk orang Kristen. Itu baru kasih yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Yesus. Enggak, salah total itu Bang Juma. Itu gak benar. Kristen sudah ditanggung dosanya. Bukan seperti itu apanya, teorinya bukan begitu Bang Juma. Yesus menghapus dosa manusia. Maksudnya itu kelak hanya dia yang bisa menghapus dosa manusia. Tetapi kita kan aku bilang tadi, kalau di dalam Kristus itu, orang yang di dalam Kristus itu Bang Juma, dia tidak melakukan kejahatan lagi. Dia sudah melakukan semua perintah-perintah yang dikatakan oleh siapa? Elohim tadi. Apa itu? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, menguduskan hari Sabat, jangan menyembah berhala, jangan mengingini milik samamu, dan semua perintahnya itu harus kuturuti kalau aku di dalam Yesus. Namanya sudah di dalam Yesus. Makanya enak kami Kristen ini Bang Juma. Kalau sudah di dalam Yesus, tidak ada penghukuman atasnya. Atasmu, karena Yesus katanya menanggungnya. Bukan. Lah, gimana toh? Bukan Siapa yang seperti menanggung? itu. Siapa yang menanggung dosa, Bu? Siapa Kan yang sudah, menanggung dosa? Bang Juma, Ya, kan di nanggung dalam siapa? Kristus. Gak ada yang ditanggung, aku sendiri yang menanggung. Dosa Bang ibu Juma. ditanggung sama Yesus. Tidak, bukan seperti itu 1 Yohanes caranya. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, ya, janganlah engkau berbuat dosa, tetapi kalau kau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita kepada Bapa. Yesus yang menanggung dosa itu kepada Bapa. Begini Maka- tuh Bang Juma. Nah, Begini dosa tuh. itu dipertanggungjawabkan di mana? Di surga atau di neraka? Iya di neraka dong. Di neraka. Tepuk tangan. Begini Bang Juma, itu maksudnya anak-anakku kan katanya dosamu sudah ditanggung oleh Yesus. Maksudnya begini Bang Juma, contoh saya kan mudah muridnya, sudah umatnya, udah. Tetapi masih ada, nggak mungkin aku 100% suci di dalam hidupku kan gitu Bang Juma. Pasti ada sikit-sikit adalah kesalahan. Tetapi kalau aku di dalam Yesus, pasti sudah lebih banyak aku lakukan kebaikan dan kebenaran. Nah, jika ada nanti aku tersangkut sedikit, nah itulah kasih karunia Yesus lah yang nanti yang menentukannya gitu loh Bang Juma. Itu makanya hai anak-anakku, Yesus lah nanti yang menanggungkan, ada Yesus menanggung dosamu. Kan katanya, menanggung itu maksudnya kasih karunianya kelak. Tetapi aku juga harus tahu siapa aku, karena aku sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, berarti aku juga harus turut kepada perintahnya Bang Juma. Nah, Gitu loh. orang Kristen enak karena dosanya ditanggung, kan gitu. Benar Bang nggak? Juma salah lagi. Iya, Dosa Islam siapa yang nanggung Juma? Dosa Islam. Kan sudah jelas sekali bahwasanya Iya, dosa Islam siapa yang nanggung? Dosa Islam siapa yang nanggung? Yesus itu kemudian mati sebagai manusia di atas tiang salib. Iya, dosa Islam siapa yang nanggung? Untuk kemudian menanggung dosa-dosa orang Kristen kan begitu. Nanggung dosa Nah, kalian. ya kalau kami ke neraka ketemu Yesus dong. Karena Yesus harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa umatnya. Kan gitu. Nah, Ibu Darni yang Ibu bahas itu adalah dosa setelah Kristen. Yang saya tanya ini sebelum Kristen. Sebelum orang menjadi Kristen, begitu percaya kepada Kristen, Yesus,
dosanya ditanggung sama Yesus, dosa-dosanya dihapuskan, makanya ada istilah lahir kembali, makanya Oh, dibaptis gitu. Oh gini Nah, Bang Juma, kalau gimana? sebelum dia mengenali Yesus gitu ya, gitu ya. Ya, iya. Nah, tetapi sebelum dia mengenali Yesus Bang Juma, belum ada pekabaran ke kampungnya. Contoh ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, iya kan? Belum ada ke sana datang KKR atau penginjilan. Iya. Tetapi mereka melakukan kebaikan dan kebenaran, saling tolong menolong mereka, saling melakukan kebaikan. Begitu mereka mati Bang Juma, mereka itu selamat Bang Juma. Oh, selamat. Iya Nah, dong. terus yang ditanggung Yesus apa kalau gitu? Bukan begini, karena Yesus itu kan udah dikatakan di dalam Yesaya, akulah Allah penebusmu, akulah juru selamatmu, tidak ada juru selamat yang lain selain daripada aku. Kan katanya Bang Juma, jadi yang menebus kita ini adalah siapa? Itulah Elohim, itulah yang rohnya yang menjadi manusia turun ke bumi. Gak mungkin Elohim itu turun ke bumi Bang Juma, tetapi diutusnya lah rohnya, kalemnya, firmannya yang menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yesus untuk menyelamatkan kita. Gitu loh Bang Juma. Iya, saya tahu, saya paham. Kristen Terus? diselamatkan karena dosanya ditanggung sama Yesus. Kan Jadi begitu. kalau pembunuh dia ditanggung sama Yesus? No, tidak. Lah, jadi mana itu? Kalau yang di dalam Kristus Bang Juma wajib melakukan perintahnya. Itu 10 hukum harus sejalan dia dengan Kristus. Kalau dia sudah di dalam Kristus, dia harus tunduk kepada perintah-perintahnya. Masa contoh Bang Juma, kayak akulah si Ibu Dearne ini. Aku udah di dalam Kristus nih, tapi aku melacur, tapi aku ganti-ganti suamiku, Kan bolak-balik dosanya ganti-ganti. ditanggung sama Yesus. Itulah Bang Juma. Enggak Bang Juma. Dalilnya Aku tetap ada. digarami. Itulah yang digarami di neraka. Dia seperti aku ini. Dalilnya ada, Bukan. Ibu. Coba kita Bang baca. Juma. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seseorang di antara kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah yang akan mendamaikan dosa kita. Iya. Nah, iya, gitu Iya, dong. kasih karunia-nya maksudnya itu Bang Juma. Kan nanti kan begini Bang kasih Juma, karunia. layakkah aku dibawanya ke sorga itu kalau terlalu banyaknya pembunuhan, pelacuran, melakukan kejahatan, tidak ada kebaikan. Aku itu enggak di dalam Yesus Bang Juma. Berarti Aku cukup itu satu aja yang jadi korban di neraka, yaitu Yesus. Kan itulah gitu. kan, bukan gitu loh Bang Juma. Jadi Yesus dosa yang ditanggung Yesus itu dibayar kemana? Gini, Yesus itu menebus kita, memperdamaikan kita kepada Elohim. Sama dengan dulu Bang Juma, kan dulu kan motong apa? Domba, motong kambing, jantan yang tak bercacat celah, itu dikorbankan. Kenapa disuruh Elohim seperti itu Bang Juma? Kan bisa aja sama seperti Bang Juma bilang, ya udah ngapain mesti motong-motong itu? Kan bisa kita bertobat. Ngapain mesti motong-motong kan gitu. Nah, Sekarang kenapa gini. sekarang Yesus? Sekarang gini, Bu. Yesus yang mati di atas tiang salib itu kemanusiaan atau ketuhanan? Yang mati ya dagingnya lah Bang Juma. Nah, kemanusiaan. Kemanusiaan yang menjadi pahlawan bagi dosa-dosa Kristen itu harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa yang dipikulnya. Harus dibersihkan dia. Kalau kan dia dua natur, jadi ibu nggak usah bersuka cita, nggak usah bersedih, karena Yesus yang Tuhan ada di surga, Yesus yang manusia harus di neraka untuk kemudian melakukan tebusan terhadap penanggungan dosa-dosa orang Kristen itu. Kan gitu, Bu. Oke, karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, bahkan dia mengatakan bahwa manusia akan diupah sesuai dengan perbuatan Menurut dengan masing-masing. perbuatan, Oke. ya. Nah, Yesus perbuatannya adalah menanggung semua dosa-dosa manusia. Maka dosa-dosa manusia itu yang ada pada Yesus harus diupah sesuai dengan dosa. Nah, dosa ini diupah di mana? Bang Juma, Yesus itu hakim yang adil. Jangan samakan dia dengan manusia pendosa Bang Juma. Bukan manusia pendosa Yesus itu, tapi dia adalah manusia yang menanggung semua dosanya orang Kristen. Bukan Maka begitu. di dalam Mazmur 62 nomor 12 ya, dan daripadamu lah kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya. Manusia Yesus
Yesus perbuatannya menjadi pahlawan atas dosa-dosa Kristen. Maka kemanusiaan Yesus harus menerima upah terhadap dosa-dosa yang ditanggungnya. Udah, Bang Juma, kita baca dulu ayat. Iya, silakan. Udah? Nggak usah bersedih, Bu. Nggak usah kan. Yesaya. Kemanusiaannya aja ya yang sana. Jadi Elohim sudah menjanjikan penebus dia sendiri. Yesaya 43 ayat 1. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 43 ayat 3. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Elohim Israel. Kan katanya Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Raja penebus Israel, Tuhan semesta alam. Kan selalu mengatakan dia, aku penebus, aku penebus, aku penebus. Penebus yang mana? Kalau dulu dia menebus bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, sudah diselamatkan. Nah, sekarang manusia sekarang siapa yang ditebus? Ya kita ini melalui siapa ditebus? Melalui rohnya, kalemnya diturunkan ke bumi itu. Itulah Yesus sebagai manusia turun ke bumi. Manusia ini yang Apa turun ke lagi? bumi. Dia kan menanggung, Bu. Dia yang menanggung dosa-dosa ibu. Oke, kita lihat di dalam 2 Korintus 5, 14 sampai nomor 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus kemudian yang menanggung itu. Ya, enggak apa-apa kan yang manusianya nya. Yesus itu adalah betul-betul adalah orang yang mengajarkan kasih. Dia sangat kasihan kepada Kristen, makanya relanya dia menanggung dosa-dosa itu. Ya, Ada semua manusia. ya, bukan kepada Kristen semua aja. manusia. Nah, makanya berarti makin parah. Makin parah itu. Dosa-dosa pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, semuanya ditanggung sama dia. Semakin susah dia. Semakin susah ini. Semakin susah ini. Kasihan sekali. Adalah sebagai pendamai untuk Masya Allah. Tepuk tangan untuk Yesus. Jadi kemanusiaannya Yesus ini. Ya dong, harus tepuk tangan lah untuk Yesus, Bang Juma. Iya, karena dia pahlawan. Betul. Sekalian, kasihan Yesus itu, anaknya orang. menanggung juga nggak mampu karena kamu nanti pasti Ya, kena neraka. biarlah itu urusan saya dengan Tuhan saya, karena saya diperintahkan bertobat. Nah, kalau Bang Jum. kalian kan ditanggung sama Yesus. Bang Juma, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Mengertinya Bang Juma ayatnya itu? Tidak ada. Memang kami Kristen sangat enak kali sebenarnya Bang Juma kalau Iya, kita betul. mengikuti ajarannya. Ini kan katanya demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang Iya. ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Iya. maksudnya yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam hidupku ini aku harus tetap berada di dalam rambu-rambu perintahnya. Lalu Apa itu? lintas, bukan? Ya, apa itu rambu-rambunya iya itu? pula. Ya, aku tidak membunuhlah, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku saling mengasihi, saling berbagi. Kayak mana lah melakukan segala kebaikan yang disenangi oleh Elohim itu, disenangi oleh Yesus itu. Itulah yang harus kulakukan. Maka nanti tidak ada penghukuman atasku, Bang Juma. Tapi Bang Juma, kan Bang Juma udah baik nih. Bang Juma udah memberi janda-janda miskin nih, kan gitu. Tetapi Bang Juma menolak Yesus sebagai juru selamat. Bang Juma akan Gak tega digerami, saya, Bu. gitu. Gak tega saya, kasihan Yesusnya. Terlalu Kenapa? banyak dosa ditanggung, dia kelamaan di neraka, kasihan.
semua Kok dosa kasihan? ditanggung. Kita yang harus kita kasihani Bang Juma, Iya, bukan Yesus. Anda tega. Kasihan anak Maria ke neraka demi dosa-dosa Anda. Kenapa Anda tidak minta aja langsung kepada Tuhan bertobat? Kenapa harus diberikan kepada Yesus? Tapi memang harus seperti itu. Buktinya dulu Elohim menyuruh memotong, kan sudah ulang-ulang Ya, sampai 3 kali. Kenapa nggak potong aja domba atau apa? Nanti saya belikan domba. Ngapain juga anaknya orang nanggung? Kasihan. Bang Juma, makanya untuk perjanjian baru hanya sekali untuk pengorbanan. Gak ada lagi tiap tahun potong, setiap berdosa memotong, Gak lagi Bang Juma, hanya Ibu, sekali. Ibu katanya ajaran kasih. Ibu nggak kasihan Iya. itu sama Yesus. Nanggung dosanya semua orang yang membunuh, yang memperkosa, yang nikah sejenis di gereja ditanggung semua sama Yesus. Enggak Nggak dong. ada. Ibu Itulah nggak ada kan. rasa kasih sedikit pun ke Yesus. Salah itu Bang Juma, masa orang perkawinan sejenis Yesus yang menanggung? Lucu Bang Tadi Juma kan ini lah. dalilnya tadi 1 Yohanes 2 nomor 1. Bukan, dia hanya untuk memperdamaikan kita. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi jika sakit kepalaku. jika seorang buat dosa, kita mempunyai seorang pengantara di situ, parakletos, penolong, penghibur. Ya, seorang pengantara, seorang penghibur. Nah, kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kan gitu poinnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang dinikahkan sejenis di gereja, dalil coba Anda baca nomor 2-nya. Dan dia Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Ini Yesus kasihan sekali dia. Pendamainya itu kan Bang Juma. Iya, dia mendamaikan karena dia menanggung dosa-dosa manusia. Nah, dosa-dosa ini ada di pundaknya. Harus dia pertanggungjawabkan dosa itu di hadapan Tuhan. Gitu loh. Nah, kemana kemanusiaan Yesus membawa dosa ini? Ke surga nggak mungkin. Kenapa Yesus jadi suatu pendamai? Karena dialah yang menciptakan manusia ini, Bang. Iya. Nah, ini lagi salah lagi nih. Mau Yesus menciptakan manusia. Lewat kematian. Kalau dia yang menciptakan manusia, tidak perlu lagi dia menjadi penebus dosa. Dia tinggal mengatakan semua dosamu telah kuampuni. Udah selesai, habis itu pergi makan coto. Ngapain dia harus dia? Karena sudah ini, Bang. Sudah satu ketetapan, Bang. Bahwa Siapa yang menetapkan? Siapa yang menetap? Iya, tunggu. Siapa yang menetapkan bahwa pendamai itu harus darah manusia? dia sendiri. Nah, itu mulai fitnah lagi. Kasihan kali Yesus ini. Dia ini sudah menanggung dosa kalian, difitnah lagi. La haula wala quwata illa, tidak ada kasih kalian ini. Saya sendiri pun mau, tapi saya tidak tega. Kasihan kali, bayangkan 2 miliar Kristen, semua dosa-dosanya ditanggung sama dia. Mana yang korupsi, mana yang ini, yang itu, semua diserahkan ke Yesus sebagai pendamai. Lah, sementara di dalam Matius 13 nomor 50, orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Kalian tidak tega tuh, kalian nggak kasihan, kalian tega melihat anak Maria gara-gara dosa kalian dia sampai ke neraka dicampakkan kayak gitu. Makanya kalian itu ke surga hanya roh, jasadnya Yesus yang ada di neraka. Bang Cuma, di mana pula ayatnya Yesus akan dicampakkan ke api neraka? Adakah? Ini Matius 13:50, orang jahat ke dapur api. Emangnya Yesus itu orang jahat? Kutanya Bang Juma. Yesus itu bukan orang jahat. Itu satu poin. Nanti saya tunjukkan kalau dia itu jahat. Dia bukan orang jahat, tetapi semua kejahatan ditanggung sama dia. Sama seperti gini. Bu Darni menanggung semua utang orang yang ada di Medan. Banyak nggak utang ibu? Banyak. Kemana ibu harus melunasi? Ya ke Pegadaian, ke bank, ke koperasi. Enggak gitu dong. Itu dengan Yesus beda, bukan begitu. Bang Cuma, ayat. Bang Cuma. Tunggu. Sebelum Bu Darni, menurut ibu, yang mati menanggung dosa di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Kematiannya yang mati, Bang Juma. Kalau Tuhan nggak akan mati. Kematiannya yang mati. Kedagingannya, kemanusiaannya yang mati. Itu yang saya tunggu. Mana pula ada Tuhan mati? Berarti yang menanggung dosa ini adalah manusia, betul?
Bukan begitu juga. Mana ada manusia menanggung dosa manusia? Aduh, Bang Juma. Jangan Bang Juma putar-putar balikkan, membuat orang bingung. Yang Yang mati jujur aja Bang Juma. Kenapa manusia Yesus ini mati? Karena menanggung dosa. Berarti yang menanggung dosa di sini adalah kemanusiaan. Manusia ini akan dibangkitkan dan diberikan upahnya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Karena dia menanggung dosanya orang Kristen, kemana dia harus pergi? Kemanusiaan Yesus ini membawa dosa. Loh, gak ada kemana-mana dia pergi. Itu hanya sebagai perantaraan, sebagai perdamaian kepada Elohim. Bang Juma, dia sekarang berada di surga loh. Dia di surga. Dia yang kita tunggu-tunggu, seluruh bumi menantikan kedatangannya. Oke, sekarang Coba saya tanya. bayangkan, apa Oke, itu? bagus itu, Bu. Bagus. Cakep, cantik. Nah, sekarang saya tanya. Yang ada di surga sekarang ini kemanusiaannya atau ketuhanannya? Udah keilahiannya. Nah, Bang Juma. keilahiannya. Inilah kemanusiaannya yang akan ke neraka. Santai aja. Keilahiannya ada di surga sekarang. Kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya pun tak ada tercatat di dalam Alkitab ke neraka. Nggak ada Bang di Juma, neraka. Bang Juma. Nggak ada dicatat. Mana ayatnya coba? Mana mungkin mau dicatat bahwa kemanusiaan Yesus yang menanggung dosa kalian itu adalah Harus ada demi dalilnya selangkah dong. menuju ke neraka. Kan begitu. Ini kan asumsi Bang Juma membilang Sekarang kemanusiaan oke. Yesus ke neraka. Mana Oke. ayatnya? Baik, Bu Darni. Oke, baik. Oke. Sekarang Yesus punya sisi kemanusiaan. Udah pasti. Yang menanggung dosa adalah sisi kemanusiaannya. Yang menanggung dosa ya Tuhan lah. Tuhan itu penebus itu. Tetapi yang mati itu, Bang Juma, yang mati itu daging kemanusiaannya. Ketuhanan itu rohnya itu keluarlah dari daging. Gimana sih? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang menanggung dosa sekarang ya Yesus lah yang di surga. Gimana ya Bang Juma ini? Yang mati yang menanggung dosa atau yang di surga yang menanggung dosa? Yang di surga yang menanggung dosa. Itulah Tuhan Yesus. Lalu untuk apa Yesus mati? Dia kan memperdamaikan kita kepada Elohim yang di surga. Karena kita tidak layak untuk bersama dengan Elohim. Menembuskan, Bu. Menembuskan. Iya, menebus dan memperdamaikan. Ya, dia mati karena dia menebus, betul? Iya, menebus manusia dari dosa. Itu dia. Berarti dia yang menanggung. Yang mati adalah sisi kemanusiaannya. Kematiannya adalah untuk menebus tanggungan dosa yang dia ambil dari semua manusia, betul? Itu bukan kayak gitu. Bukan gitu pelajaran kami Bang Juma. Yang kami pelajari nggak kayak gitu. Titik. Jadi gimana? Manusia, Maria melahirkan, keluar. Kruk. Nah, dia ini dua natur. Dia adalah firman menjadi manusia. Tapi ada sisi kemanusiaannya. Nah, besar. Sebagai manusia, dia rela mati di atas tiang salib. Merasakan kemudian penderitaan. Bilur-bilurnya seperti apa gitu cerita-ceritanya ya kan? Iya, saya 53. Ya. Menanggung dosa-dosa teman-teman kita Kristen, bahkan dosa dunia katanya. Ya. Yang mati ini bukan Tuhan. Yang mati ini adalah manusia. Dia mati karena menanggung dosa-dosa manusia. Kan begitu? Setelah dia bangkit, naik ke surga. Yang naik ke surga itu adalah ketuhanan. Kemanusiaannya kemana? Maksud Bang Juma kemana kemanusiaannya? Ke surga atau ke mati mayatnya gitu? Itu maksud Bang Juma. Enggak, aku tanya. Mana ada nampak mayatnya Bang Juma? Ada kelihatan mayatnya? Jangan mayat. Ada nampak? Jangan. Yang di surga ini, jangan Bu, nanti berdosa kita. Yang di surga ini manusia atau Tuhan? Yang di surga itu sekarang sudah kembali dia ke asalnya. Dia sudah menyatu dengan Elohim itu. Aku dan Bapa satu, kan katanya Bang Juma. Yang kembali ini manusia atau Tuhan? Yang kembali itu ke keilahiannya. Apa? Manusia. Ini dia. Ternyata yang kembali adalah ketuhanannya, keilahiannya. Keilahian lah. Menyatu dia. Aku dan Bapa satu, kan katanya. Ini yang kemanusiaannya ini, yang sota-sota ini nih. Itu yang Bang Juma cari, kemanusiaannya. Itu dia menanggung dosa. Sampai mati nggak ada Bang Juma cari itu. Nggak dapat Bang Juma. Dia sudah pergi ke kerajaannya. Dia sudah kembali ke tantanya. Katanya yang pergi ilahinya.
yang pulang ke asalnya, yang pulang ke kerajaannya, itulah Ilahinya. keilahiannya udah kembali. Yang udah. kemanusiaannya mana? Kemanusiaannya itu sudah mati, kan gitu. Kemanusiaan itu mati. Sama seperti kita manusia juga akan mati. Bang Cuma, roh kita mana mati? Roh kita berpisah dari tubuh Iya. kita, tubuh daging Iya. kita. Nah, Iya. begitulah sewaktu Yesus di Iya. bumi ini. Nah, Karena sekarang- Yesus datang sebagai manusia, Oke, Bang Cuma. Oke, baik Ibu Dani, saudaraku Iya. yang cantik, yang baik hati, yang Iyalah. bodinya kayak gitar gambus. Nah, gini. Iya. Gini, tunggu. Ketika nanti manusia dibangkitkan, yang dibangkitkan manusia atau apa? Manusia akan dibangkitkan dengan roh kemuliaan, jasad Di kemuliaan. situlah nanti kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Salah. Jangan lagi Bang Juma bilang kemanusiaan Yesus dibangkitkan. Dia berada di surga. Dia yang membangkitkan semua Yang di manusia. surga ini kemanusiaan atau keilahian? Dia sudah kembali ke tahtanya, Bang Juma. Iya, yang Bang kembali Juma ini sesat ke kali lah. Yang di surga ini sekarang keilahian atau kemanusiaan? Keilahian lah. Keilahian. Berarti kemanusiaannya juga nanti baru akan dibangkitkan. Oh, Gitu. tidak. Salah Bang Juma. Bagaimana ceritanya? Kok anaknya orang disembunyikan, gimana ceritanya? Yesus juga punya hak. Sisi kemanusiaan Yesus itu juga punya hak. Dia punya hak kembali untuk dibangkitkan sebagai manusia yang sudah Di susah. mana ada dicatat di dalam Alkitab Yesus kelak akan dibangkitkan? Aku tanya, mana? Aku tuntut Bang Juma, mana ayat? Kalau begitu berarti Tuhan Anda itu asalnya manusia menjadi Tuhan, betul? Salah. Tuhan menjadi manusia. Terbalik Bang Juma. Tuhan menjadi manusia. Oke, Iya. Tuhan menjadi manusia. Di dalam Ibrani 13 nomor 8, Yesus sama aja kemarin, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap aja Iya. manusia. Nah, sekarang sisi kemanusiaannya ini yang menanggung dosa. Dia harus diupah, kemanusiaannya ini harus diupah. Bang Maka Juma. ilustrasi ini karena manusia akan Yesus yang sudah menjadi pahlawan menanggung dosa-dosa Kristen akan dihakimi kelak di surga, di neraka. kebangkitan. Iya, di neraka. Bang Ini yang Juma. bilang bukan saya. Iya, Bang Juma. Iya, manusia yang dihakimi di neraka, nggak Yesus. Yesus hakimnya. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Matius 25 ayat 31 dan 32. Aku bersama para malaikatku. Kalau para malaikat udah berlaksa-laksa, aku bersama para malaikatku akan turun ke bumi. Aku akan membalas setiap perbuatan orang. Aku akan mengumpulkan segala bangsa di hadapanku. Nah, coba jangan Bang Juma bilang Yesus itu di neraka. Nah, sekarang yang turun untuk menghakimi ini manusia atau Tuhan? Dia karena sudah gelarnya anak manusia, tetap dibuat anak-anak manusia dia turun. Enggak, bukan. Tapi yang manusianya ini yang mati di atas tiang salib ini yang turun atau bukan? yang turun itu kemuliaan tubuhnya itu gitu. Iyalah Bang Juma, namanya dari surga Bang Juma. Berarti bukan Bang kemanusiaannya. Ini kemanusiaannya ini yang harus Iya. mempertanggungjawabkan perbuatannya nanti. Tetap dia dibuat di situ di dalam Matius itu anak manusia selalu dibuat. Tetapi dia berbeda dengan anak manusia yang ada di bumi ini. Berbeda. dong. Mungkin saja Bu Dari, mungkin ini pikiran saya, mungkin nanti bukan lagi Yesus namanya, berubah. Maksudnya yang manusianya yang mati di atas tiang salib itu mungkin bukan lagi Yesus namanya, bisa jadi Yudas. Enggak, Yudas lagi. Bang Juma. Yudas itu kan pengkhianat. Dia itu udah bunuh diri, dia gantung diri. Kalau dia di neraka Bang Juma. Si Judas, Bang Juma. Mana tahu kalau dia pinjam tubuh manusia, kan bisanya dia maha kuasa pinjam nama aja, Bu. Oh, nggak bisa, nggak Bang Juma. Enggak. Tuhan Yesus itu yang akan mengatur semua kelak. Dia akan menghakimi, dia yang akan turun. Nggak ada yang turun yang lain-lain, nggak ada. Musa aja nggak ada turun. Semua para nabi nggak ada turun. Hanya siapa? Hanya Yesus. Yesus yang pernah mati di atas tiang salib atau Yesus yang